Jadi hari ini kita akan baru memasuki uh, convolutional neural networks ya. Jadi ini adalah modern architectures dari artificial neural networks. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita sudah belajar tentang ANN ya, yang biasanya nodes-nya itu dan hubungan weights-nya itu full, jadi full connected antara satu layer dengan layer yang lainnya. Nah, kalau misalkan di sini sekarang kita akan belajar operasi baru yaitu convolution group pooling. Jadi kalau misalkan di model architecture sekarang itu biasanya kumpulan dari convolution, pooling, lalu juga baru terakhirnya fully connected. Dan fully connected itu biasanya digunakan hanya untuk saat ketika entah itu untuk segmentation. Jadi kalau misalnya untuk segmentation jadinya segmentation layer, kalau misalkan untuk classification jadinya classification layer. Jadi di sini juga ada seperti itu ya dari segi operasinya. Lalu juga nanti kita akan belajar ada yang namanya non-saturating nonlinear activation function. Lalu juga kita akan belajar Bayes normalization. Lalu apa lagi? Ya nanti kita juga akan belajar mengenai optimization methods yang lebih modern. Jadi kan sebelumnya kita cuma belajar gradient descent, itu yang paling standarnya paling gampang ya. Nanti kita juga akan belajar mengenai Adam optimization. Oke, jadi untuk sekarang kita akan belajar dulu mengenai convolutional dan pooling layers, lalu juga saya akan belajar sedikit neuroscientific behind the convolutional and pooling layers. Jadi mayoritasnya saya dapat dari buku ini ya, ada juga yang saya dapat dari buku deep learning. Jadi ini buku hands-on machine learning with scikit-learn itu jadi panduan utama sih kalau untuk di kuliah ini. Oke. Mari kita mulai dengan convolutional pooling layer. Sebentar. Ya, oke. Jadi convolutional layer itu adalah salah satu yang the most important building blocks untuk CNN ya. Karena sebenarnya hubungan nanti adalah operasinya jadi lebih cepat dan efisien gitu. Nah, tapi sebenarnya secara matematis ya itu kan sebenarnya sering dipakai di computer vision. Dan dari segi matematika operationnya sendiri yaitu kita memiliki sebuah kernel. Jadi di sini ada sebuah K, di sini ada K yang kecil yang biru lebih warnanya tebal, yang lebih gelap. Nah, ini adalah kernelnya. Jadi nilai yang kecil-kecilnya ini di bawah ini adalah nilai kernelnya. Ya, jadi ini satu kernel ini memiliki nilai dan nanti kita akan melakukan sliding operations ke seluruh image. Jadi anggaplah matrix I-nya adalah sebuah image. Nah, nanti operation-nya ya tinggal point-wise multiplication aja. Jadi satu nilai kernel yang ada di sini ya nanti akan dikalikan dengan nilai ini gitu. Terus aja. Nanti akan mendapatkan S. Nah, S itu adalah yang kita sebut sebagai feature maps. Jadi kalau dari segi jadi kalau misalkan dari segi matematisnya akan ditulis seperti ini gitu. Lalu juga yang sudah pernah belajar mengenai computer vision ini hubungannya sangat erat dengan Fourier transform dan juga Laplace transformation. Ini juga maksudnya jadi di computer vision itu memang sering hubungannya sangat erat gitu. Nah, jadi di sini convolution atau cross correlation. Jadi sebenarnya secara umum convolution sama cross correlation itu cuma tinggal beda indeks dari kernel aja. Nah, kenapa lalu sebenarnya dari segi implementasi sebenarnya lebih sering implementasinya itu yang dipakai itu sebenarnya cross correlation function bukan convolutional function. Itu cuma karena lebih gampang di indexingnya aja. Cuma dari segi hasil itu sama. Jadi di sini sih kelihatan di sini sih ini cross correlation-nya ya. Tapi maksudnya jadi kalau misalkan saling berhubungan gitu. Jadi sama aja kalau misalnya dari segi S-nya itu nanti hasilnya sama atau convolution dan cross correlation. Jadi di sini ya nanti ada kernel misalkan nilainya WX, YZ. Nanti di sini ada input matriksnya lalu ya tinggal di point-wise multiplication aja nanti kita dapat hasil S-nya di sini. Nah, lalu kenapa sih kita memakai convolutional layer? Ada 3 sebenarnya atribut yang penting dari convolutional layer ini yang sangat penting di machine learning gitu. Yang pertama itu sparse connectivity, yang kedua parameter sharing, yang ketiga itu equivariant representation to translation. Nah, lalu yang pertama ini adalah sparse connectivity. Jadi sparse connectivity ini
merefer ke yang namanya limited interaction between output and input units in the local space left figure. Jadi kalau misalkan ini anggaplah satu input node ini X3 ini hanya akan memberikan pengaruh secara langsung ke tiga hidden nodes di depannya, di layer selanjutnya gitu. Karena apa? Karena konektivitasnya seperti itu. Bandingkan kalau misalkan kita memiliki fully connected layer gitu ya, X ini akan berpengaruh semua ke S1 sampai S5. Nah, lalu untungnya apa? Advantages-nya adalah menggunakan sparse connectivity, parameternya lebih sedikit, ya kan? Kalau misalkan ini cuma ada 3 parameter yang menghubungkan antara X3 dengan S2, S3, S4. Kalau X3 ini jadi ada 5, ya nggak? Jadi ada 5 parameter. Dan kalau misalkan kita kali semua ya antara dari input ini, kalau misalnya di fully connected berarti kan ada 5 connection, 5 connection, 5 connection, 5 connection, 5 connection. Jadi harusnya ada 25 connection. Nah, kalau ini jadi 25 connection itu berarti 25 weights gitu. Kalau misalkan di sini berarti kita kan cuma punya 3 dikali 5, cuma ada 15 connection. Ya, jadi fewer parameters, lalu statistical efficiency-nya juga yaitu lebih fokus ke arah small, local, and meaningful features. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya X3 ini kan hanya berpengaruh ke hidden nodes yang paling dekatnya aja gitu. Ya nggak? S3 ini berpengaruh ke hidden node selanjutnya, di depannya dia dan di sebelahnya. Ya, cuma S2 dan S4-nya aja. Nggak berpengaruh ke nodes lainnya yang jauh. Ke S1 ke S5 itu nggak berpengaruh. Kalau misalkan di fully connected itu kan berpengaruh ke semua. Anggaplah kalau misalkan ini kan cuma 5 gitu. Kalau misalkan hidden nodes-nya misalkan ada satu lagi di sini, ya ada di sini, ya makin jauh ya makin nggak nggak berhubungan. Nah kalau misalkan ada lagi nodes 2 di sini, ya kalau fully connected kan berarti ini harus berhubungan lagi sama ini. Ya, jadi dia justru fiturnya itu harus tetap dimasukkan padahal jauh letaknya dari secara spasial itu jauh gitu. Makanya kalau di convolutional itu dia fokusnya ke lokal features ya, lokal features dan juga lingkupnya itu sedikit small. Lalu karena memang jumlah parameter sedikit ya berarti computational cost-nya ya jauh lebih sedikit dibandingkan fully connected layer gitu. Lalu yang kedua adalah parameter sharing. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah satu kernel ini ya bisa dipakai untuk keseluruhan image gitu. Jadi misalkan contohnya ya ini contoh paling paling lama, maksudnya bukan paling lama sih, yang paling jadul itu di computer vision. Jadi di sini tugasnya adalah gimana sih kita bisa mengekstrak garis vertikal. Ya, edge detection, jadi edge detection di image ini. Nah, sebenarnya gampang, tinggal pakai kernel ini untuk seluruh pixel, lalu dijalankan secara konvolusi, lalu hasilnya akan seperti ini. Jadi artinya apa? Hanya dengan satu kernel yang mudah ini, ya kita bisa mendapatkan edge dari image yang ada gitu. Jadi itulah maksudnya parameter sharing gitu. Jadi satu kernel yang kecil ini ya di sharing untuk seluruh pixel gitu. Jadi acuannya ke sana ya. Jadi walaupun kernelnya kecil bisa dipakai ke seluruh area image gitu. Jadi makanya namanya itu parameter sharing. Gitu. Ya, jadi di sini ada tulisan ya, ditulis this implies that a set of weights or feature detector ya yang mana adalah kernel can be used in different locations instead of a specific location. Gitu. Oke, lalu yang ketiga itu equivariant representation to translation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah convolution operasi convolution itu akan menghasilkan hasil yang sama walaupun ada transformasi ya oleh translasi. Jadi contohnya gini. Misalkan setelah pembelajaran kita memiliki kernel seperti ini. Kernel ini adalah untuk mendeteksi pointing yang di atas ini, ya nggak? Jadi kalau misalkan ini ditaruh, misalkan kita operation-nya kita taruh di bagian sini kan nanti akan menghasilkan nilai yang tinggi gitu ya di hasil keluarannya. Nah, kalau misalkan bintang ini kemudian kita pisahkan, kita pindahkan ya, jadi
translasi ke tempat yang lain, maka kernel ini tetap masih bisa dipakai untuk mendeteksi start pointing itu. Jadi kita nggak perlu merubah nilai dari kernel tersebut, kita tetap bisa mendeteksi objek tersebut. Nah, tapi perlu dicatatkan bahwa convolution itu not equivalent to other transformation such as rotation and scaling. Jadi equivariannya hanya translation aja. Jadi kalau misalnya contoh, ini kan pointernya itu sebenarnya segitiga gitu. Nah, kalau misalkan segitiganya itu kita scaling, jadi lebih gendut gitu ya, lebih besar, ya, maka ya kernelnya nggak akan bisa kita pakai untuk mendeteksi pointer ini. Begitu juga kalau misalkan rotation gitu ya, kalau misalnya kan juga sama-sama pointing nih, ya kan, poinnya sama, kira-kira size-nya sama, jadi nggak ada scaling, tapi karena udah ada rotasi, kalau dipakai ini nggak bisa. Gitu, nggak bisa dipakai kernelnya. Jadi equivariannya hanya ke translation aja. Gitu. Nah, lalu juga ada namanya, jadi itu tiga atribut penting untuk yang dimiliki oleh convolutional operation ya, di convolutional layer. Nah, lalu karena dari konsep sparse connectivity ini ya, karena satu input ini hanya memberikan dampak ke hidden nodes yang lebih sedikit ya, yang lebih kecil dibandingkan dengan fully connected, maka di sini ada yang kita sebut sebagai receptive field of convolutional layers. Jadi lagi-lagi diulang ya. Jadi unlike in fully connected layers, only small numbers of input neurons ya affect one specific output in convolutional layer. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan kita lihat ya, output, anggaplah ini input layer, ini hidden layer ya, dan ini output layer, maka kita bisa lihat output layer G3 itu hanya affected itu maksudnya terpengaruh dari 5 ini, X1 sampai X5 ini, ya enggak? Ya kan? Terpengaruh dari 5 input X1 sampai X5. Tapi kalau misalkan lalu kemudian kita tambahkan di sini, misalkan ada di sini, misalkan ada X0 di sini, lalu kemudian ada X6 gitu ya, nomor 6, ya maka si G3 ini tidak akan terpengaruh dari nilai X1 sama X6. Ya sih, X0 sama X6. Ya, dan makanya bisa dibilang X1 sampai X5 ini adalah receptive field of J3. Ya, G3 unit. Jadi receptive field itu adalah input neurons that affect output neurons, itu artinya. Jadi kalau misalkan nanti G2 apa? Kalau misalkan ditanya, oh receptive field dari G2 apa? Nah, kalau misalkan nanti ini ada hubungannya ke sini gitu kan, harusnya kan kayak gitu ya. Nah, maka ya receptive field dari G2 ini adalah X0 sampai X4. X5 enggak. Kenapa? Ya enggak ada hubungan dari X5 ke X2-nya. Jadi receptive field itu. Jadi ini kalau misalnya kalian baca paper-paper deep learning, terutama yang di awal-awal ya, yang dari tahun 2014, 2015 sampai 2018 lah, bakal banyak banget yang namanya istilah receptive field. Nah, jadi supaya kalian nggak bingung gitu, ini istilah receptive field itu apa? Yaitu receptive field itu berarti area di input layer yang mempengaruhi satu neuron, output neuron yang ada di yang berada di akhir gitu. Nah, lalu setelah operasinya selesai ya, setelah ini ada kernel gitu ya. Nah, ini ada yang istilah namanya feature maps. Feature maps itu adalah ya sebenarnya feature keluaran dari kernel tersebut. Jadi kalau misalkan nanti misalkan operasi convolutional layer itu menggunakan dua kernel seperti ini ya. Jadi di sini contohnya ada vertical filter sama horizontal filter, ya. Maka nanti keluaran dari setiap filter ini namanya feature map. Ya, penggabungannya ya feature maps gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian baca feature maps ini bla bla bla, itu berarti keluaran dari convolution operations gitu aja. Nah, nanti kalau misalkan ini kan contohnya 2 gitu, tapi kalau misalkan di CNN atau misalkan di UNet ya pasti lebih banyak gitu. Jadi misalkan ada 16 kernel, ada 32 kernel gitu. Jadi nanti ya berarti feature maps-nya ada 32 gitu. Kira-kira seperti itu.
Apa lagi ya? Oke, itu dulu deh. Maksudnya mungkin bahkan sampai receptive field dulu deh, ada pertanyaan. Takutnya saya terlalu panjang gitu. Ya silakan Pak Khairul. Nah, ya, Pak. Buat tadi kan pelatihnya nih ya, tadi pas lagi ngebahas partif apa? Bukan tadi, sorry. Part connectivity itu yang Sparse di, connectivity. itu kan dia ngejelasin kalau misalkan lebih baik ketika misalkan suatu feature gitu dia itu apa ya? Ketika dihadapkan sama layer selanjutnya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada penjelasan di slide nomor berapa ya? Yang ada apa pembandingan dense connection sama sparse connection gitu. Itu apakah untuk seluruh jenis data itu apakah selalu baik gitu bentukan modelan kayak gini gitu dibandingkan dengan satu X3 kemana-mana gitu atau gimana gitu? Kalau melihat dari Atau khusus buat gambar aja gitu? Kalau misalkan ngelihat previous works di computer vision itu memang lebih baik kita memiliki beberapa layer market 3x3, filternya 3x3 dibandingin yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngebandingin gitu, jadi kalian bisa ngitung sebenarnya gini, ini ada hubungannya sama receptive field ya. Jadi sebenarnya kalian bisa hitung nih, berapa sih receptive field dari sebuah networks itu. Jadi bisa dihitung berapa banyaknya layer, selalu berapa besarnya kernelnya itu, nanti kita bisa hitung nih di sini. Nanti kalian coba buka link ini, nanti kalian bisa hitung besarnya receptive field itu berapa. Nah, jadi contohnya kalau misalkan kita punya 2 layer dengan kernel 3x3, itu receptive field-nya sama dengan kita punya satu convolutional layer dengan kernelnya 5x5 kalau nggak salah. Itu receptive field-nya sama. Dan ada yang nyoba lebih baik pakai 2 kernel layer, dua convolution layer dengan kernelnya 3x3 dibandingkan hanya satu. Jadi ada beberapa, nah berdasarkan dari studi itu, ada beberapa alasan. Salah satu alasannya kan kita sudah belajar ya, kalau misalkan di deep learning itu setiap layer itu kan belajar belajar yang namanya dari low level features sampai high level features, ya nggak? Semakin dalam sebuah layer, maka layer itu kan belajar semakin high level abstraction-nya, ya nggak? Jadi level abstraction-nya itu kalau misalkan kita pakai 2 layer dengan 3x3 itu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya satu 5x5 gitu. Jadi hubungannya ke sana. Jadi sebenarnya alasannya sih seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu reseptif kernel besar-besar, filter besar-besar, tapi cuma satu, mendingan kecil. 3x3 itu standar sebenarnya, 3x3, tapi kita punya layernya banyak gitu. Gitu sih. Oke ya. Oke. Satu pertanyaan dulu ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi dari yang lain. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai ke feature maps. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya, ini sebenarnya lebih ke operasi sih, jadi operation zero padding dan straight of convolution layer. Jadi kalau misalkan di zero padding itu, maksudnya kalau di convolution itu kan, misalkan ini ya, operasi 3x3, outputnya kan 1. Ya kan? Nah, jadi itu biasanya size dari feature maps-nya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan input image-nya. Gitu. Nah, supaya sama biasanya di zero padding. Jadi kalau misalkan 3x3, nanti kalau kita zero padding-nya 1 gitu, jadi masing-masing X dan Y-nya itu kita tambahin 0 gitu. Nah, nanti input image-nya ini, I-nya di sini dengan feature map yang di sini nanti size-nya jadi sama gitu. Jadi zero padding itu ke arah sana gitu. Jadi supaya image input itu dan feature maps itu size-nya sama. Jadi sebelum operation tambahin 0 dulu di sekitarnya. Lalu kalau misalkan stride, nah itu lebih ke arah berapa banyak langkah dari convolutionalnya. Jadi kalau misalkan yang di sini, maaf ya, saya loncat-loncat. Nah di sini kan kalian bisa, ini loncatnya satu sel, ya nggak?
Nah, kalau itu sebutannya istilahnya stride. Jadi stride-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalkan di sini, kalau misalkan 2, kalian bisa lihat titik tengahnya loncatnya 2 kan, 2 sel, 1, 2. Nah, jadi stride itu ini makanya stride-nya 2 gitu. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan stride lebih besar, feature maps-nya bisa dilihat lebih jauh lebih kecil. Ya kan? Jadi setiap bisa dilihat ya karena operation-nya tidak jauh lebih sparse dia. Justru bisa dibilang ini sparse connectivity-nya jauh lebih sparse dibandingin stride-nya. Stride sama dengan 1, sorry. Ya, jadi kalau misalkan kalian ngebaca istilah stride itu maksudnya kayak gini gitu. Oke. Nah, lalu juga ada yang namanya dilated convolution. Nah, itu lebih ke arah kernelnya yang sparse gitu. Bisa dilihat kernelnya itu walaupun 3x3 tapi ada jarak antara kernelnya gitu. Nah, ini dilation-nya 2. Jadi biasanya yang normal itu 1, jadi antaranya itu ya jaraknya satu sel ya. Kalau misalnya jaraknya 2. Nah, ya sama apa namanya? We expand the receptive field sparsely. Jadi maksudnya nanti receptive field lebih besar, tapi ya nanti jadi lebih sparse di competition-nya. Gitu. Itu. Namanya juga ada 2 namanya, bisa dilated, bisa close. Jadi kalau misalkan kalian baca ini 2 istilah ini ya maksudnya ke arah sini. Nah, lalu selanjutnya operation-nya adalah pooling layers. Nah, ini salah satu ide yang juga cukup penting di deep learning. Jadi itu sebenarnya operation-nya sih gampang. Sebenarnya cuma subsample aja. Jadi contohnya kalau misalkan pakai pooling layer 2x2, ya kita punya kernel 2x2, kita cari yang maksimum value-nya berapa, ya itu yang kemudian jadi output-nya. Lalu ini juga stride-nya 2 ya, bisa dilihat stride-nya 2. Pindahnya itu jaraknya ke 2 sel. Nah, kenapa pakai ini? Nah, ini juga kemudian sama nih, karena idenya adalah mau image-nya itu besarnya sebesar apapun, biasanya nilai yang paling penting itu adalah nilai yang value-nya itu intensitasnya itu yang paling tinggi, istilahnya seperti itu. Jadi contohnya ini ya, kalau pakai max pooling, size-nya resolution-nya itu half, jadi dibelah 2 itu ya, jadi lebih kecil. Tapi bisa kita lihat secara konteks masih sama, ya kan? Masih bisa kita ketahui gitu. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya di computer vision juga salah satu operasi yang paling gampang sih kalau misalkan kita mau mengecilkan image gitu, tinggal subsample aja. Nah, lalu juga max pooling ini menambah inductive bias kita. Jadi itu bisa dibilang ya convolution layer itu memiliki inductive bias ya ini equivalent representation to translation ya. Jadi dia itu punya inductive bias-nya ya ini equivalent representation to translation ya. Nah, ini kalau misalkan di max pooling kemudian ya induktifnya itu juga sama invariant to small translation ya. Karena apa? Misalkan ini contohnya ya, kita punya angka 8 ya, kita max pooling seperti ini ya, hasilnya kan seperti ini. Nah, kalau misalkan angka 8-nya itu kemudian kita translasi sedikit aja, berapa sel? 1 sel ya, kita bisa lihat hasil max pooling-nya sama. Ya, jadi operation max pooling itu makanya dibilang invariant to small translation juga. Tapi kalau angka 8 ini di translation-nya jauh lebih besar gitu ya, misalkan lebih besar daripada pooling operation-nya ya, berarti hasil dari max pooling-nya itu akan berubah, feature maps akan berubah. Nah, ini makanya tadi kan saya bilang ya ada inductive bias untuk dari convolution dan pooling. Nah, ini juga sebenarnya mengarah ke sana gitu. Jadi recall the concept of prior probability distribution dari previous lecture ya. It is a probability distribution of the parameters of a model that encodes our belief about what models are reasonable before we have seen any data. Ya berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari 2 operasi ini, convolution dan pooling ini mempunyai bias yang hampir mirip gitu. Kalau pooling kan tadi kita lihat equivalent to translation. Kalau convolution juga sama equivalent to translation juga.
Tapi tambahan ada juga learn only local interactions. Nah, gitu. Jadi penambahan convolution and pooling ini yang menyebabkan CNN itu atau apapun deep learning memakai convolution layer itu, ya berarti dia memiliki highly biased kayak ini, equivalent to translation dan juga local interaction. Gitu. Jadi makanya lalu juga kenapa CNN kemudian cukup kuat di computer vision, ya karena kebanyakan task ya, kebanyakan tugas di di computer vision ya butuhnya equivalent to translation juga. Misalkan kita mau ngebuat sebuah model, sebuah sistem gitu, model pakai deep learning untuk mendeteksi misalkan mobil lah yang paling gampang. Itu kan equivalent to translation ya nggak? Entah mobilnya mau letaknya di image di sebelah mana, ya kita mau tetap mendeteksi mobil tersebut gitu. Ya, jadi cocok gitu antara inductive bias kita yang dimiliki oleh convolution dan pooling dengan tugas yang kita ingin lakukan gitu. Karena assumption-nya cocok gitu ya. When assumption made by reasonably accurate, ya maka hasilnya jadi lebih bagus gitu. Jadi ini salah satu perubahan ya. Jadi kalau misalkan di ANN biasa kan fully connected tuh. Kalau di fully connected kan dia global interactions dan juga nggak equivalent to translation kan. Nah, karena perubahan dari ANN ke CNN ini menggunakan convolutional ini kemudian menjadi inductive biasnya equivalent to translation, makanya hasilnya jadi bisa jauh lebih bagus dibandingkan dengan ANN sebelumnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, silakan, Mas Fadri. Ya, terima kasih Pak Febrian. Terkait convolution sama pooling, untuk best practice-nya itu, apakah setiap convolution itu selalu kita ikuti pooling atau convolution baru pooling, atau gimana Pak Febrian best practice, sama mungkin akurasinya mungkin lebih baik mana ketika convolution plus pooling, kemudian convolution baru kita ikuti pooling gitu. Jadi 2 convolution 1 pooling atau 1 convolution 1 pooling gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Makanya kan kemarin kita sudah membahas kan kalau misalkan di deep learning itu setiap layer itu kan akan mengekstrak dari low feature sampai ke high features ya. Abstraction-nya beda, levelnya beda. Makanya yang perlu ditanyakan seberapa jauh kita harus mengekstrak abstraction tersebut. Nah, permasalahannya kalau misalkan setelah max pooling kan berarti resolution-nya berubah. Ya nggak? Resolution-nya semakin kecil, abstraction-nya juga berubah gitu. Jadi lokal lagi. Makanya kemudian biasanya sih saya nggak bisa bilang berapanya sih, cuma kalau misalkan bisa dilihat aja dari previous model itu sebelumnya berapa jumlahnya. Biasanya sih 2, 3, 4, tapi nggak pernah jauh-jauh. Karena apa? Karena yang kadang-kadang nggak perlu jauh-jauh juga sih, cuma ya harus emang dilihat di previous studies-nya seperti apa gitu. Jadi bisa dibayangin ya, maksudnya kalau misalkan misalkan input image itu kita punya image itu sebelumnya 100x100 gitu. Terus kita ekstrak feature pakai convolutional layer, ya kan? Itu nanti kan setiap layer ada abstraction levelnya beda. Tapi terus setelah itu kita pooling. Nah, di pooling itu kan kemudian resolution-nya jadi 50-50 gitu. Nah, nanti kan berarti si kernel itu akan mengekstrak fitur bukan dari 100x100 lagi, tapi 50x50. Bisa dibayangin ya. Jadi walaupun sama-sama layer pertama di resolusi yang berbeda, fitur yang diekstrak itu beda. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Sama ini begini sih sebenarnya sih begini ya, ini juga permasalahan dari semua artificial neural network sama deep learning gitu. Saya nggak bisa bilang harusnya berapa gitu, saya nggak bisa bilang. Itu memang harus dicoba. Lebih ke eksperimen coba-coba ya Pak. Iya, memang karena experimental design. Kalian perlunya berapa? Jadi maksudnya secara umum kalau misalkan kalian mau nyoba itu biasanya bisa dilihat efektivitasnya berapa. Biasanya kalau misalkan kalian ngebandingin 1 sama 2 layer, convolutional layer, biasanya jauh bagus 2. Nanti kalau misalkan kalian tambahin 1 lagi, bagus atau enggak? Nanti harus dicoba memang seperti itu.
Nanti kalau misalkan ditambahin lagi tapi terus kemudian akurasi nggak bisa naik, ya berarti udah saturated. Nggak ada lagi nggak ada fitur penting lagi yang bisa diekstraksi. Makanya lalu kemudian bisa pakai operational lain. Salah satunya pooling. Tapi Gitu memang aja. nggak ada aturan umum Pak ya, artinya Nggak ada, ketika nggak ada. convolution, nggak ada ya. Nggak ada, emang nggak ada. Jadi Siap, emang siap. harus dicoba sendiri gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong gitu, harus sekian ini nggak bisa. Ya emang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Febrian. Oke, ada pertanyaan lagi? Sorry. Ya silakan. Maaf ini sorry Pak Wismu ya. Ya, izin Pak Febri. Mau tanya, tadi kan kalau pakai konsepnya filter, berarti kan sebenarnya yang dideteksi itu edge-nya ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau semisal kita, apakah CNN bisa dipakai untuk apa ya, membedakan warna? Misalnya kita mau mendeteksi segitiga yang warnanya merah gitu, dibandingkan yang biru misalnya. Apakah bisa digunakan untuk seperti itu? Terima kasih. Sebenarnya bisa aja. Jadi kan kalau misalkan di sini saya memang tidak terlalu membahas ya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat kan kalau di image biasa itu kita punya red, green, blue gitu, ya kan. Nah itu kan setiap channel itu nanti dia punya kernel sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti ada segitiga biru sama segitiga merah, terus kalian pengen pisahin, misalkan objeknya berbeda gitu ya, nanti ada kernel yang misalkan biru sama kalau yang biru nanti jadi lebih tinggi nilainya, sama yang merah jadi lebih tinggi, gitu aja sebenarnya. Jadi bisa aja, nggak masalah. Itu kan cuma permasalahan dari nilai di sini aja. Mana sih yang mau? Jadi kan kalian ingat ya kalau misalkan di sigmoid gitu, kalau misalkan nilai x-nya tinggi, nanti kita pengen jadi y-nya itu lebih tinggi gitu kira-kira. Jadi kan jadi istilahnya objek yang kita ingin deteksi itu harus kemudian fiturnya itu kemudian kita maksudnya tinggi gitu istilahnya ya, istilah seperti itu. Nah ya itu, jadi nanti secara otomatis harusnya dia bisa belajar. Nanti ada satu kernel, dan makanya di satu convolution layer itu kan kemudian kita punya banyak fitur, punya banyak filter ya. Misalkan di sini contohnya ada 2, tapi biasanya kita pakai 16, 32 gitu ya. Pasti nanti salah satu dari filter itu nanti ada yang belajar untuk mendeteksi misalkan warna merah, biru, sekian, itu pasti ada. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja sebentar ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas secara singkat aja sih ini ya. Jadi neuroscientific behind convolution and pooling layer. Jadi sebenarnya kalau dari neuroscience sendiri sih sebenarnya percobaan udah lama banget juga. Jadi waktu itu eksperimen dapat hadiah Nobel Prize tahun 1981, tapi eksperimen tahun 1958-1959. Jadi pengen tahu interaksi antara neurons ya dari virtual cortex itu, maksudnya hubungan antara neurons dari mata sampai ke otak itu seperti apa, kira-kira sih seperti itu. Nah, waktu itu juga dicobanya kalau nggak salah saya lupa, ke monkeys ya kalau nggak salah. Ya di sini di monkeys. Nah itu lalu kemudian ada beberapa konsep yang kemudian dipakai gitu. Jadi di deep learning. Jadi ada juga konsep yang namanya receptor field di sini ya, receptor field ya. Jadi lalu juga ada beberapa bisa dibilang neurons yang tugasnya itu untuk menangkap sesuatu hal yang sifatnya kompleks, jadi abstrak, high level. Ada yang sifatnya untuk mengekstrak low level features. Nah itu juga makanya ini yang kemudian menginspirasi yang namanya neocognitron gitu di tahun 1980. Yang mana akhirnya yang kita tahu sekarang modernnya adalah convolutional neural networks gitu. Jadi kalau misalkan mau dilihat gitu, misalnya ini mata, ya kita melihat misalkan sebuah rumah gitu. Nah di mata itu sebenarnya juga di otak itu kebagi-bagi gitu. Ada yang memproses
garis-garis vertikal dari gedung, ada yang memproses garis-garis horizontal di gedung gitu. Ada juga yang levelnya itu high level gitu dari gedungnya itu sendiri. Ada yang bentuknya kayak kotak-kotak gitu juga. Jadi maksudnya di sini kan bisa kita lihat sama seperti CNN gitu. Mirip ya, kalau misalnya di CNN kan juga seperti itu. Yang di shallow layers-nya itu mengekstrak low level features. Kalau misalkan yang ada lagi yang middle level features, ada yang high level features. Jadi memang convolution dari pooling layers itu ya sangat terinspirasi dari bagaimana mata dan otak mamalia itu bekerja. Lalu di sini sebelum deep learning juga ada yang sebenarnya feature extraction methods ya, yang kemudian mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan oleh mamalia juga, penglihatan mamalia. Jadi kalau misalkan kalian belajar computer vision itu ada yang namanya Gabor filters ya. Itu adalah feature extractor methods ya, yang menjadi go-to methods for replicating the visual cortex mechanisms. Jadi kalau di Gabor features function itu, jadi nanti ada hyperparameternya, kita kasih tahu, kita pengen banyaknya filternya itu sekian, terus nanti kita bisa kasih tahu rotasinya berapa, ya besarnya vertikal berapa, lalu juga horizontalnya berapa. Dan nanti dia bakal generate sendiri. Jadi ini generate untuk edge detection, tapi yang bentuknya miring gitu ya, bisa miring. Ini bisa dilihat derajatnya beda-beda ya, kemiringan derajatnya beda-beda. Kalau misalkan ini ada yang untuk vertikal, ada yang untuk horizontal. Nah itu dibuat ada fungsinya, jadi bisa dipanggil di Gabor filter. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, kan bisa coba aja cari di Gabor filter. Nah, uniknya adalah sebenarnya di CNN di low level features extraction-nya, jadi yang di layer awal-awal itu juga sebenarnya akan menghasilkan kernel yang mirip dengan Gabor filters gitu. Cuma bedanya filter yang dihasilkan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi sesuai data kitanya apa, kebutuhannya fitur apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah, nanti CNN ini akan belajar filter yang mirip sebenarnya dengan Gabor filter. Jadi bisa dibilang ya kerjanya memang hampir mirip, cuma lalu kehebatannya dari CNN ini lagi dibandingkan Gabor filter, kalau ini kan bisa dilihat ini low level feature extraction ya. Ini filter-filter yang digunakan untuk low features. Kalau misalkan yang di high level, Gabor filter itu nggak bisa. Makanya salah satu keunggulan dari CNN, dari convolution itu, ya CNN sendiri ya, dari CNN itu ya bisa mengekstrak fitur seperti Gabor filter, seperti Gabor function ini, tapi bukan hanya untuk low level features, tapi juga untuk middle dan high level features juga. Gitu. Udah, gitu aja sih sebenarnya. Jadi ini cuma kesamaan ya, kemiripan CNN dengan visual cortex system kita, mamalia, lalu juga sebenarnya di computer vision juga udah ada yang buat Gabor function, cuma ya itu bedanya untuk high level abstraction extraction itu sulit. Oke, selanjutnya kita akan membahas CNN architecture untuk computer vision. Itu aja sih. Udah, nggak perlu buka pertanyaan deh, soalnya saya juga bukan neuroscientist, jadi saya daripada saya salahkan. Silakan baca bukunya aja kalau ada tertarik. Oke, kalau gitu kita masuk ke CNN untuk computer vision. Oke, selanjutnya ini CNN untuk computer vision ya. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi kita bagi 3 sih sebenarnya ya. Tasknya itu kita bagi 3. Yang pertama itu image classification, yang kedua itu untuk semantic segmentation, lalu yang ketiga itu untuk object detection. Jadi itu adalah 3 task di computer vision yang paling umum. Ya. Lalu kita bisa lihat juga listnya arsitekturnya apa aja.
ya, dari LeNet 5 sampai SNet, ya, Squeeze and Excitation Networks. Kalau misalkan semantic segmentation kita kan cuma belajar 2, yang paling umum aja, FCN sama UNet. Lalu untuk convolutional, untuk object detection kita ambil yang nggak paling umum, yang nggak paling sophisticated method sekarang sih, tapi ya dasar-dasarnya lah dari SSD dan Euro. Lalu juga ini diambil dari buku Geran ya. Oke, jadi apa sih image classification? Jadi kalau image classification sendiri itu sih gampang ya. Maksudnya gampang dibayangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya image, anggaplah patch dari nilai 4 ini, lalu kemudian bisa nggak sebuah komputer atau sistem itu untuk mengenali bahwa gambar tersebut adalah nilainya 4 gitu ya. Jadi masing-masing objek itu nanti akan ada kelasnya sendiri, biasanya integer ya, dari 0 sampai sekian. Ya nanti kita tinggal kasih aja apa namanya contoh-contohnya gitu. Kita bisa lihat ada variasinya, angka 4 ada yang seperti ini, ada seperti ini, seperti ini. Nama juga terutama untuk yang handwritten apa namanya numbers ya. Yang harus kemudian diingat adalah location atau position dari numbers-nya itu sendiri tidak penting gitu. Ya tadi makanya kan equivalent to translation kita pengennya ya, terutama di image classification. Lalu juga biasanya ya kelas yang tidak ada di pelatihan kita yang tidak perlu tidak perlu dihitung gitu. Jadi kalau misalkan kita mau object detection-nya mengenai angka 0 sampai 9 ya berarti misalkan huruf yang itu di luar lingkup lah istilahnya. Lalu juga image classification performance biasanya bisa kita evaluasi menggunakan confusion matrix gitu ya. Baik itu akurasi, precision, recall, atau juga font score dan juga ROC curves. Nah, ini sebenarnya ya salah satu yang paling jadul untuk convolution. Jadi ini salah satu yang paling saya ya penggunaannya ya untuk object detection. Jadi waktu itu tahun 1998 udah cukup lama. Jadi ini salah satu fondasi dari convolutional neural networks ya, CNN yang sekarang kita tahu. Jadi operasinya convolution, subsampling, yang sekarang average pooling namanya. Mereka pakai average pooling, lalu juga ada convolution lagi, terus lalu terakhir ada fully connected layers gitu ya. Jadi mirip dengan CNN yang kita sekarang tahu gitu. Itu jadi yang paling pertama. Lalu juga di sini ada demonya ya. Itu tahun 1998. Nah lalu selanjutnya salah satu kesulitan untuk dulu tahun 1998 itu pelatihannya itu susah. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Lalu juga data trainingnya harus cukup besar. Jadi yang melakukan riset mengenai itu sedikit gitu. Lalu makanya pada tahun berapa kira-kira tahun 2012 ya, itu baru muncul lagi varian dari convolutional neural networks CNN, itu namanya AlexNet. Ya, jadi sama mirip dengan LeNet 5, ya bedanya itu ya bigger and deeper gitu. Ya, jadi feature maps-nya filtersnya lebih banyak, lalu juga layers-nya itu lebih banyak gitu. Lalu juga ini salah satu awal-awal penggunaan rectified linear unit lalu ya nonlinear activation function. Lalu juga memakai regularization yang cukup penting, yang kemudian sering digunakan sekarang, yaitu dropout layers, lalu juga memakai data augmentation. Nanti kita akan belajar ya, apa itu dropout, apa itu data augmentation. Tapi kalau dropout itu maksudnya sih ada beberapa nodes ya, ada beberapa nodes yang kemudian tidak aktif. Kalau misalnya data augmentation itu input image-nya itu kemudian kita secara random kita shifting, kita rotasi gitu, kita kalau kemudian atau bahkan warnanya kita ubah sedikit gitu ya, lightning condition berubah, itu berarti kita menambah jumlah data secara random dari data training yang kita miliki gitu.
Lalu selanjutnya tahun 2015 ya ada Google Net. Jadi key points-nya sama ya. Jadi memang trennya adalah semakin dalam network yang dipakai, lalu juga semakin banyak filter yang dipakai gitu. Lalu juga ada penambahan namanya inception model. Ya, jadi inception model ini membuat parameternya itu lebih efisien. Jadi kalau misalnya kita contohnya di sini ya, Google Net itu punya parameter 6 juta, kalau AlexNet itu 60 juta, tapi lalu kemudian memiliki, kalau nggak salah memiliki performa yang cukup bagus ya, gitu. Jadi di situ. Jadi di inception model itu adalah seperti ini, gitu. Jadi kalau misalkan biasanya itu kan langsung connected ya. Jadi seperti ini convolution, lalu juga ada max pooling. Jadi convolution aja udah. Nah kalau misalkan di inception itu ada satu blok gitu, satu blok itu kemudian convolutionnya itu memakai filter dengan ukuran berbeda-beda gitu. Jadi ada 1x1, 3x3, 5x5, lalu ada 3x3 max pooling, lalu kemudian di concatenate semua feature maps-nya. Nah, lalu juga ada beberapa varian. Ini salah satunya ya dengan dimension reduction. Jadi 1x1, ada 1x1, 3x3. Jadi di serialize ya. 1x1 dengan 3x3 baru di concatenate, ini 1x1 dengan 5x5. Ini max pooling dengan 1x1. Gitu. Jadi di satu blok itu bisa dibilang filter yang digunakan misalkan sama gitu ya antara yang biasa, tapi kemudian fitur yang diekstrak lebih banyak soalnya ukuran filternya itu berbeda-beda gitu. Lalu kemudian ada lagi VGG ya, ini juga yang salah satu yang paling paling terkenal tahun 2014, sama deeper and larger, has more parameters. Ya, lalu juga ini salah satunya waktu itu pemenang di namanya ILS VRC ya. Jadi ImageNet ya, ImageNet Challenge itu tahun 2014 yang menang Google Net. Ini VGGNet yang kedua, tapi akhirnya kemudian VGGNet yang lebih sering digunakan. Tapi kemudian Google Net juga cukup penting di insertion modulnya. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya residual networks gitu. Nah, ini juga ResNet. Nah, ResNet juga yang salah satu akhirnya yang paling sering digunakan juga sekarang. Itu tahun 2016 ya, jadi sekitar 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya. Iya, 6 tahun yang lalu. Nah, perbedaannya adalah setiap dua convolution ini contohnya ya, itu ada skip connection gitu. Jadi biasanya kalau convolution kan convolution aja terus. Jadi feature map-nya masuk convolution lagi. Nah kalau misalkan ini setiap dua convolution lalu kemudian ada skip connection. Jadi feature maps yang akan dimasukkan sebelumnya ke sini itu kemudian kita lakukan operasi penambahan di sini setelah dengan keluaran dari convolution layer setelahnya gitu. Ya, lalu juga di sini ada tulisannya batch norm. Lalu ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Cuma ya sekarang kita belajar dulu tentang skip connection. Jadi kita belajar dulu arsitekturnya seperti apa. Ya, jadi dengan penambahan ini, jadi gini permasalahannya ya. Jadi trennya itu kan network itu semakin dalam dan semakin besar. Permasalahannya ada trainingnya itu jadi semakin lama ya karena parameternya itu lebih banyak. Lalu kemudian gradient descent-nya makin susah. Karena apa? Kita udah belajar kan vanishing gradient descent, vanishing gradient problem kan, semakin dalam itu gradientnya itu semakin susah dihitung gitu, semakin lama. Nah, ini skip connection inilah yang kemudian membuat kita bisa menggunakan layer itu semakin besar gitu. Makanya ada yang namanya ResNet 50, ada yang bahkan 100 segala macam itu karena yaitu residual connection ya yang menyebabkan kita bisa melakukan menggunakan layer itu banyak sekali. Ya, pada saat itu ya ResNet itu awalnya itu punya 152 train layers, jadi sangat dalam gitu. Dan yaitu dia juga kalau nggak salah ya dia juga pakai inception version 4 dan segala macam. Cuma ya ini
Pokoknya salah satu hal yang paling penting dari sebuah network itu ya traceable unitnya. Jadi ResNet itu lebih gampang dilatih dan lebih lebih mudah dilatih aja. Nah, lalu juga ini ada extreme inception gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di inception gitu ya, inception modul, di sini kan ada satu convolution gitu, terus 3x3, 1x1, 5x5, terus ini juga 1x1. Kemudian pasti kan bertanya gitu, ngapain pakai convolution 1x1? Kan berarti kan dia cuma menggunakan satu input input node-nya berarti cuma satu doang kan, ya nggak? Cuman kalau misalkan kita lihat gitu ya, itu bisa ini perbedaannya ya. Ini perbedaan misalkan kita pakai filter itu 3x3, yang ini 1x1. Ya, karena kalau misalkan 3x3 itu operasinya itu computation at the spatial and cross channels level gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangkan di layer pertama gitu, ini input image, jadi punya 3 channel RGB ya. Lalu kita punya misalkan kernel 3x3, kan berarti dia menghitung spatially ya 3x3 plus dengan dengan channelnya gitu. Dengan channelnya langsung maksudnya sama secara berbarengan. Nah, kalau misalkan 1x1 berarti dia cuma cross channel computing aja. Jadi dia itu sebenarnya mencari korelasi antara antara channel aja, nggak secara spasial. Jadi hasilnya beda gitu. Bayangkan kalau misalkan kita nanti di feature map selanjutnya kita misalkan punya 64 channel, ya berarti dia menghitung cross correlation di misalnya berapa 64 ya. Berarti 64 channels itu dihitung cross correlation-nya. Seperti itu. Nah, itu makanya namanya extreme inception ya. Jadi extreme inception itu tambahannya selain ada 2 ini ya, convolutional layer lebih dari 1 kernel, size-nya itu lebih besar daripada 1x1 ya, ada juga 1x1, itu juga ada namanya depth-wise separable convolutional layer. Nah, kalau di sini contohnya misalkan ini feature map 1, 2, 3 atau misalkan RGB ya, boleh juga RGB. Kalau depth-wise separable convolutional layer ya berarti satu kernel itu untuk satu channel gitu. Jadi satu kernel itu khusus untuk satu feature map atau satu channel gitu. Itu bisa dihitung juga secara berbeda, itu juga bisa. Nah, nanti berarti hubungannya dengan yang tadi pertanyaan kalau misalkan image-nya mau mendeteksi segitiga merah sama segitiga biru gitu, ya berarti bisa kemungkinan pakai depth-wise separable convolutional layer itu lebih efektif gitu, karena nanti kernelnya kan beda-beda gitu. Ya, jadi di sini nih hubungannya exception itu extreme inception modul. Jadi pertama dihitung dulu convolution layer-nya untuk cross channel only, habis itu baru nanti output channel-nya dihitung pakai depth-wise convolution layer. Gitu sih. Itu tahun 2017. Ya, lalu juga di sini ada yang namanya squeeze and excitation network ya, tahun 2018. Jadi the winner untuk tadi sama ImageNet tahun 2017 ya. Jadi saya nggak terlalu ngikutin sebenarnya ImageNet untuk yang tahun berikutnya. Cuma ini saya dapat dari buku aja. Idenya adalah kemudian ada namanya squeeze and excitation networks gitu. Jadi feature maps ini seperti skip connection aja ke sini ya langsung. Nah, ini ada namanya squeeze SI block. Nah, SI block itu keluarannya itu weights aja. Jadi dia weighting dari feature maps. Jadi nanti ini kan adalah feature maps awal gitu. Nah ini SI blocks ini nanti kemudian bisa mengaktifkan atau meningkatkan weights-nya. Jadi dia bisa menentukan sebenarnya feature maps mana sih yang lebih penting untuk layer berikutnya gitu. Nah ini makanya di sini ini SE block-nya gitu ya. Jadi ada global average pooling, ada dense, lalu kemudian keluarannya sigmoid. Jadi kalau sigmoid itu kan nanti keluarannya probability ya. Nah itu nanti probability values ya untuk setiap feature maps-nya. Mana sih sebenarnya lebih penting? Jadi dia sebenarnya weighting aja. Makanya ini disebutnya squeeze dan excitation ya. Jadi kita squeezing all important information gitu ya, menggunakan global average pooling dan juga dense connection. Lalu excitation-nya itu ya
keluaran dari probability value-nya berapa untuk setiap feature maps. Oke, gitu aja sih. Ini sebenarnya singkat aja ya, maksudnya bisa kalian tahu kalau jadi tren untuk image classification itu memang deeper and bigger aja biasanya. Jadi semakin dalam itu kan berarti dia objeknya lebih mengerti secara abstraction-nya. Jadi makanya trennya itu bahkan sampai saat ini ya, itu lebih ke arah. Sebenarnya tren sekarang saat ini sih lagi seru-serunya pakai transformer, cuma itu agak nanti di luar apa namanya, di luar topik kuliah kali ini. Tapi tetap apa namanya, trennya itu harus memiliki layer cukup dalam dan juga cukup besar gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Kayaknya udah pada tahu semua ya. Maksudnya nggak terlalu sulit kok. Ini cuma sekilas saja. Oke, lalu selanjutnya CNN untuk semantic segmentation gitu. Nah, jadi semantic segmentation itu tugasnya divisualisasikan seperti ini gitu. Jadi kalau kita punya image, kita itu ingin mengklasifikasikan setiap pixel itu menjadi sebuah kelas. Ya, jadi ada kelasnya, ada misalkan ada orang, ada bangunan, ada langit, ya, mobil, dan lain-lain gitu. Itu kita ingin melakukan klasifikasi per pixel, jadi bukan per image. Ya. Nah, lalu kemudian untuk performance evaluation-nya sendiri biasanya menggunakan precision, bisa precision recall, jadi kan bisa dihitung apakah jadi bisa precision recall itu biasanya bisa kelihatan sih nanti apa namanya seberapa bagus di boundary-nya terutama ya. Misalkan pengen sedetail gini gitu ya, pengen sedetail yang dimiliki apa sesuai dengan labelnya gitu, itu bisa pakai F1 precision recall atau F1 score. Kemarin kita udah belajar ya, F1 score itu kan harmonic mean-nya antara precision sama recall. Jadi bisa juga pakai F1 score atau decimal coefficient atau bisa juga ROC curve. So kalau kita pakai ROC curve ya berarti kita nanti tahu optimum threshold-nya berapa gitu. Bisa dikasih tahu. Oke, lalu ini sebenarnya waktu tahun 2015 ya cukup, karena kan waktu itu pengembangannya itu untuk image classification dulu gitu. Jadi orang berlomba-lomba mengembangkan deep learning architectures untuk image classification. Lalu kemudian afternya bisa nggak ya dipakai untuk image segmentation gitu. Ya, seharusnya bisa gitu, tapi gimana caranya? Ya lalu makanya ini ada namanya FCN. Jadi ini salah satu yang paling pertama. Bukan yang saya nggak tahu sih apakah yang paling pertama, tapi ini salah satu yang paling pertama namanya fully convolutional networks. Jadi sama yang di sininya itu kan sama kayak apa namanya CNN biasa gitu ya. Anggapnya ini VGG gitu. Ya lalu kan tapi kan karena ada operasi convolution dan pooling itu kan berarti nanti secara resolusi nanti akan semakin kecil ya. Bisa dilihat nanti secara spasial harusnya sangat kecil. Makanya nanti di sini ada operasinya itu upsampling. Ya, upsamplingnya cukup besar loh. Ini ya bisa dilihat. Jadi kalau misalkan ini misalkan 100x100 terus nanti misalkan di sini bisa sampai mungkin 10x10 kali atau 20x20. Nanti di upsamplingnya cukup besar jadi 100x100 lagi gitu. Nah, nanti baru kemudian ada segmentation layer gitu. Ya. Nah, lalu permasalahan lalu bisa juga selain upsampling kita gunakan namanya transpose convolution layers. Nah, apa itu transpose convolution layers? Itu sebenarnya ya hampir sama gunanya untuk upsampling. Jadi kita tahu kalau misalkan convolution itu kan secara resolusi dia image resolution-nya akan semakin mengecil ya, semakin banyaknya convolution layer. Nah, kalau di transpose convolution layer itu output-nya nanti akan semakin besar. Ya, jadi di sini ini contohnya ya transpose convolution. Jadi nanti ini sih sekarang ada, maksudnya di Keras atau di PyTorch itu ada. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya kita pakai transpose convolution itu sebenarnya nanti input image itu nanti banyak di silopedik gitu di sini. Jadi awalnya itu kan 2x3 gitu. Terus nanti kita pengen kernel misalnya 3x3 straight 2 ya.
kernelnya 3 pakai transpose convolution, nah nanti dia secara otomatis ngitung outputnya itu harusnya berapa gitu. Dan nanti pas penghitungan ya nanti sebenarnya ya tinggal di ini aja, tinggal di padding aja di antara image tersebut. Jadi kan sebenarnya bisa dihitung ya, outputnya harus berapa, nanti kernelnya berapa, outputnya harus berapa. Kita tahu kernelnya berapa, inputnya berapa, ya nanti outputnya harus berapa. Nanti dia tinggal nambahin aja 0 di sekitar itu. Itu transpose convolution ya. Ya, jadi the feature maps are expanded by adding zeros and then performing convolution operation as usual. Kalau upsampling sih biasa aja. Jadi kalau misalkan downsampling itu ya kan berarti kita cuma halving the resolution. Ya kalau upsampling ya bisa kalau double atau misalkan quadruple ya tergantung berapa banyaknya gitu. Upsampling. Jadi memperbesar resolution aja. Nah, lalu juga ada di sini sih pixel to pixel segmentation gitu. Jadi kan bisa kelihatan ya, kalau misalkan dibayangkan ini resolutionnya misalkan di yang paling convolutional yang paling dalam itu mengeluarkan 10 kali 10 gitu. 10 kali 10 per 100 itu kan berarti harus 10 kali lipat gitu ya. Kan berarti informasinya terlalu jauh dong, ya nggak? Dari 10 kali 10 ke 100 kali 100. Makanya di FCN itu ada yang namanya pixel to pixel segmentation problem. Nah, itu biasanya pakai apa yang disebut skip connection gitu. Jadi kan kalau yang di sini kan yang diekstrak juga sama ya, maksudnya yang tadi awalnya itu image-nya itu penuh resolusinya, lalu nanti semakin kecil resolusinya, semakin kecil. Nah itu nanti digunakan gitu, ya digunakan outputnya, lalu kemudian di upsampling lagi, jadi penuh gitu. Jadi kalau misalnya ini contohnya menggunakan FCN 32 itu ya pakai upsample prediction-nya 32 kali, ya ini 16, ini 8. Jadi ini memperbanyak informasi yang sebenarnya hilang pada saat convolution. Gitu. Itu di FCN. Nah, lalu yang lebih terkenal lagi setelah selain FCN itu ya UNet. UNet itu sebenarnya awalnya sih dipakainya untuk medical imaging gitu. Itu tahun 2015 ya. UNet Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. Ini jumlah citation-nya 38.000 sampai tahun ini. Jadi memang sangat terkenal untuk segmentation. Jadi sebenarnya sama idenya. Jadi ada image misalkan 512 ke 512, 3 ini channelnya RGB, jadi masukkan aja ke convolutional operation ya, yang hijau-hijau ini. Lalu yang merah ini pooling ya sampai beberapa kali. Ini contohnya ada 3 kali layer ya, 3 layer. Nah, ini dibagi, terus kemudian dibagi ya di operasi yang convolution ini yang melakukan mengecilkan resolusi itu namanya encoder. Jadi ini sebenarnya untuk mengekstrak important features from input image gitu ya. Nah, lalu di yang paling resolusi yang paling kecil ya itu nanti ada operation namanya convolutional layer lagi, beberapa 2 kali. Jumlahnya sama ya, bisa dilihat jumlahnya itu sama untuk setiap level, 2 lagi ya. Makanya sering disebut sebagai convolutional block. Jadi blok 1 ini blok 1, blok level 1, blok level 2, blok level 3 ini blok bottleneck. Jadi bottleneck ini adalah karena apa? Anggaplah ini features yang paling kecil ya, tapi paling important untuk segmentation. Jadi kan kalau misalkan kita halving terus information kan berarti kan kita mencari informasi yang informasi yang paling penting untuk segmentation ya, dengan operation convolution. Jadi di situ. Jadi makanya ada istilah yang namanya sebutannya latent representation. Jadi latent representation ini sebenarnya output dari operation convolutional terakhir ini ya. Nah, ini biasanya bisa kita bisa review itu adalah si latent representation itu contains the most important features needed for semantic segmentation. Itu karena apa? Yang paling kecil dan juga yang paling diekstraknya udah paling terakhir gitu. Setelah convolutional operation terakhir di sini. Nah, setelah itu ada part lain namanya decoder. Jadi decoder itu ya decodes latent representation itu segmentation gitu. Jadi dari
information yang sudah diekstrak berkali-kali gitu, terus kemudian kita coba decode gitu. Bisa nggak nih kita decode informasinya untuk segmentation? Ya, operasinya ya sama kayak tadi, upsampling, convolution, upsampling, convolution, upsampling, convolution. Udah, jadi nanti banyaknya bloknya ini sama dengan banyaknya blok dari encodernya ini. Salah satu keunggulan dari unit daripada FCN itu kan kalau misalkan di FCN ini agak kurang nggak jelas ya. Ini kan cuma skip connection aja tapi tanpa ada convolution apa yang jelas gitu. Butuh berapa koneksinya seperti apa. Nah kalau unit ini teratur dia. Jadi kita bisa bilang ini ada satu blok level 1, 2, 3 di encoder ya. Lalu juga ada blok di bottleneck, lalu ada jumlah blok yang sama di decoder. Ya, dengan operasi upsampling dan convolution juga. Nanti di sini ada juga namanya segmentation layer terakhir ya. Ini biasanya pakai sigmoid atau misalnya pakai softmax juga bisa. Sorry, ini bisa sigmoid atau softmax tergantung dari banyaknya kelas. Kalau misalnya di sini kan ada banyak ya. Jadi nanti kelasnya ada 0, misalkan people, cars, bla bla bla, road segala macam. Nah itu kalau misalkan lebih dari satu ya pakai softmax. Nah, lalu juga nanti di sini ada sama sebenarnya seperti FCN. Ini kan juga ada skip connection. Nah, ini juga ada skip connection ya. Skip connection dari satu blok encoder ke satu blok decoder. Jadi transfer some detailed features from encoder part to the decoder part. Lalu juga ini juga mempermudah pada waktu saat training. Jadi akan mempercepat proses training. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya bisa kita lihat inputnya itu pertama 512 kali 512 ya, input channelnya 3 ya, nanti di sini resolusinya masih tetap 512 kali 512 nih. Lalu di decoder juga 12 kali 12, tapi pas waktu ke level selanjutnya itu halving ya. Jadi 256 kali 256. Ini 128 kali 128, ini 64 64. Nanti setelah akan ada upsampling ya, jadi balik lagi resolusinya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk image segmentation? Gampang lah harusnya, nggak terlalu sulit kok. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan aja ke untuk object detection. Nah ini object detection itu agak-agak unik gitu ya, karena apa? Kadang-kadang ketukar sama image classification, tapi kan sebenarnya bukan image classification. Karena apa yang ingin kita deteksi itu objek di dalam image-nya, jadi bukan image-nya itu apa. Gitu. Jadi kalau di object detection, yang kita ingin tahu bukan hanya apa yang di dalam image, tapi juga lokasinya gitu ya. Jadi itu adalah object detection. Nah biasanya diimplementasi, kalau misalkan di sini, misalkan contohnya ya, di semantic segmentation kan informasi label yang kita berikan itu setiap pixel itu levelnya setiap pixel gitu ya. Kalau misalkan di sini objek image classification di setiap satu image ini, misalnya 4 ini itu satu labelnya satu itu, jadi satu image itu satu. Nah kalau misalkan di object detection itu beda lagi, itu adalah biasanya bounding boxes lah, jadi plural ya. Itu adalah bisa tuple image ID-nya ya, lalu juga class label bounding box-nya. Jadi maksudnya ada image nomor image-nya berapa, image kemana, lalu class label gitu. Misalnya ini ada labelnya apa namanya untuk bunga apa, lalu bounding box-nya. Jadi bounding box itu biasanya ngasih tahu box-nya itu berapa sampai berapa gitu. Biasanya ukurannya berapa, titiknya mana gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini bounding box itself has 4 values and information of the coordinates of the center of the object x and y and the size of the bounding box height and width. Ya. Jadi informasi yang dikasih itu beda gitu. Jadi satu image di dalam satu image itu bisa ada banyak objek gitu aja, ya kan? Jadi bisa aja ini gambarnya ada dua bunga gitu. Lalu juga perbedaannya adalah di performance evaluation-nya. Yaitu biasanya digunakan adalah intersection of over-union. Jadi ini bisa dilihat ya visualisasi intersection over-union-nya. Intersection antara labelnya yang hijau, ya prediction-nya yang merah, intersection-nya apa dibagi dengan union-nya. Nah, itu biasanya yang dipakai.
Nah, lalu object detection sendiri itu gimana prosesnya? Ya, prosesnya itu adalah pakai sliding window. Jadi contohnya satu image kita bagi ya, ini bisa dibagi jadi sub image 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ke kanan gitu ya. Jadi 6 kali 8 ya, ada di sini. Maaf. Jadi ada 6 kali 8. Lalu kemudian kita ambil sub image-nya gitu. Misalkan pakai sub image-nya itu 3 kali 3 gitu. Nah, di 3 kali 3 itu lalu kemudian kita deteksi apakah ada objek yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan udah selesai, kemudian ya sama kayak convolution aja, digerakin satu, pindah satu, pindah satu, pindah satu, pindah satu gitu ya. Jadi yang merah-merah ini contohnya ya deteksinya. Kalau misalnya kita mau deteksi bunga gitu. Nah, permasalahannya kan berarti setiap pendeteksian, setiap satu sliding window itu kan deteksi satu gitu ya. Terus ternyata contohnya di sini ya, udah digerakin, oh ternyata masih mendeteksi nih ada 2 gitu kan. Padahal kan sebenarnya bukan mendeteksi. Pendeteksinya sih 2, tapi kan objeknya cuma 1 gitu ya. Makanya ada yang disebut operation-nya namanya non-maximum suppression. Ya, jadi contohnya di sini, ini adalah pendeteksian secara keseluruhan ya, before non-max suppression. Dan nanti kemudian pakai non-max suppression, maka hasilnya adalah cuma 1 objek aja. Ya, itu ada, silahkan dibaca ya, ini non-maximum suppression. Gitu. Nah, lalu gimana kalau misalkan yang uniknya bukan unik sih, maksudnya kita kan kadang-kadang ada objek yang kecil, ada objek yang besar gitu ya. Jadi kan sangat tergantung dari size dari sliding window ini. Makanya biasanya sliding window-nya ukurannya berbeda-beda. Ya, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jadi bisa aja kita ubah gitu. Apa sliding window-nya. Nah, ini beberapa model klasik ya untuk object detection. Ini adalah RCNN. Ya, jadi di sini RCNN model family tahun 2014 itu jadi ada 3 modul. Ya, jadi ini ya di sini RCNN ada 3 modul. Ada region proposal ya karena kan dia harus berdeteksi keseluruhan objek. Ya, jadi waktu dulu pengen tahu nih objek region mana sih yang kira-kira ada objek yang diinginkan gitu ya. Jadi ada namanya region proposal, itu pakai metodenya selective search, itu waktu itu masih belum pakai CNN methods ya, jadi non-CNN methods for proposing the bounding box. Lalu baru ada feature extraction-nya itu pakai AlexNet, CNN, lalu classifier-nya sendiri di sini ya. Classifier-nya sendiri itu SVM, bukan CNN gitu. Nah, lalu kan kemudian belum CNN semua nih, dan kemudian cukup lama, search-nya cukup lama ya. Kalau SVM-nya juga cukup memakan waktu gitu ya. Makanya ada namanya Fast RCNN tahun 2015. Ini semuanya lalu kemudian kalau nggak salah CNN semua ya. Ya, jadi ada tetap masih dibagi 2 modul, Region Proposal Network sama Fast RCNN modul. Jadi sama yang di sini masih tetap mempropose bagian mana dari image yang ada yang ada objeknya, kira-kira ada objeknya. Seperti apa, yang mana pakai CNN, lalu kemudian ada untuk object detection-nya untuk melakukan CNN for object classification and bounding box regression update, gitu. Ya, jadi buat menentuin box yang mana itu pakai regression. Ya, lalu juga kemudian ada YOLO, ya YOLO sama LSD. Ini tahun 2016 ya, jadi hampir bersamaan dengan SSD. Perbedaannya dengan RCNN itu hanya punya CNN untuk localization dan object detection. Jadi nggak ada region proposal. Lalu juga ada selain itu ya ada SSD single shot multi box detector ya. Sama seperti YOLO, SSD hanya punya satu CNN. Jadi punya satu network untuk object detection aja. Nggak ada region proposal. Lalu perbedaannya di sini sih katanya waktu itu ya, SSD can detect small objects and compute faster than YOLO. Kayaknya sekarang hampir sama aja sih. Udah YOLO versi sekian, udah SSD versi sekian, kayaknya hampir sama aja. Jadi pada waktu itu sih SSD can be used in real-time object detection system. Gitu. Jadi 2016 ya ingat. Jadi 6 tahun yang lalu. Jadi jangan jadi patokan. Cuma pada saat itu sih seperti itu.
Nah ini ya maksudnya secara ilustratif perbedaannya seperti apa gitu ya. Ini YOLO sama SSD gitu. Kalau misalnya ini SSD ya, nah ini YOLO. Jadi sebenarnya SSD itu agak lebih kompleks sebenarnya. Atau lebih cepat ya karena sebenarnya dipisahin kalau nggak salah, saya lupa sih. Udah lama banget saya baca ini. Jadi cara sebenarnya ini cara dia apa ya? Penggantian region proposal sebenarnya. Kan dia juga harus menentukan region itu seperti apa. Gitu. Dan bisa kita lihat juga ini sini ya, sliding window-nya berubah nih, ya nggak? Size-nya. Ada yang 8x8, ini 4x4 lebih besar gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh. Nah ini juga ada yang menarik ya. Ini namanya di sini dibilang, sebelumnya di sini juga dibilang SSD YOLO have various variations. Ya, ada SSD 300, 500, YOLO sendiri ada banyak banget variasinya. Kalian bisa cari sendiri. Yang menarik sih sebenarnya penggabungan antara object detection dan object segmentation. Itu Musk RCNN tahun 2017. Ya, jadi selain mendeteksi objeknya, tapi juga objeknya itu disegmentasi, ya dipisahkan antara objek dan non objeknya. Itu juga cukup menarik. Saya belum pernah pakai juga sih, cuma maksudnya cukup menarik untuk dikasih tahu, untuk kalian tahu. Oke, jadi di sini kita sudah belajar 3 buah task ya, task yang sering muncul di computer vision. Nggak cuma itu, tapi ini salah satu 3 yang paling yang paling sering, yang paling tua lah istilahnya ya, klasik, yaitu image classification, semantic segmentation, sama object detection. Lalu kita juga melihat bagaimana convolutional layers itu gampang sekali digunakan untuk berbagai macam task ya. Lalu juga bisa dimodified dengan sangat mudah gitu ya. Jadi banyak banget variasinya dari segi inception module, residual unit, squeeze and excitation block. Ya, lalu juga ini juga penting sih, understanding the data and problems and assumption associated with the task will greatly facilitate the development of new CNN models. Lalu juga kalau misalnya kalian pengen coba gitu ya, ini a lot of working codes and examples are available on the internet. Jadi kalau misalnya kalian pakai Keras, examples, vision, nanti keluar semua tuh. Mau pakai object detection, pakai YOLO kah, mau pakai apakah, ini tinggal kalian pakai aja. Oke, itu dulu. Itu aja sih kalau dari materi ini. Ada pertanyaan? Kalau object tracking apakah beda dengan object detection? Ya, perbedaannya jadi di dimensi keempat aja. Kalau misalkan object tracking ya berarti kan pakai times ya. Objek dimensi keempatnya kan times, berarti video. Itu ya berarti ya multiple times detection aja. Nah, nanti sih sebenarnya permasalahan di objek tracking itu ya berarti gimana nentuinnya apakah objek yang dideteksi di frame berikutnya adalah objek yang sama di frame sebelumnya. Nah, itu kan permasalahan tracking sebenarnya. Kalau misalkan objek detection kan nggak ngikutin ke sana. Maksudnya cuma ngitung aja ada objek apa aja, objeknya berapa gitu. Kalau misalkan objek tracking nanti ngaruhnya ya itu permasalahannya ada penambahan lagi gitu. Sebentar ya. Baru ada Fazri. Sebentar. Pada konstruksi LineNet 5 dengan versi yang lain setelah dari konvolusi kode dengan beberapa fully connected layer. Nah itu juga sama, saya nggak bisa jawab. Pokoknya kalau pertanyaan berapa layer segmentation layer itu saya nggak bisa, berapa jumlah layer bla 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 itu saya nggak bisa jawab. Itu memang benar-benar tugas kalian nyoba gitu. Ada ngaruhnya nggak kalau misalkan segmentation layernya itu ada lebih dari 1 gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan mau coba ya coba sesuai dengan paper aja. Maksudnya kalau misalkan kalian di sini biasanya nanti ada contohnya gitu. Kalau yang mau pakai ResNet ya kan tinggal pakai aja, tinggal kalian pakai. Lali mau ada pertanyaan atau bagaimana? Sorry. Habib ya. Ingin bertanya sesuatu kah? Soalnya nyolet-nyolet di
Coba di slide. Atau ada pertanyaan lain? Mungkin itu Pak untuk yang Mas Fajri, mungkin pertanyaannya lebih ke fungsinya sih Pak kayaknya. Fungsinya fully connected di paling akhirnya. Maaf Pak, Febrian kecoret, jangan maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar. Oh fungsinya ya, sorry saya nggak cukup baca. Iya. Saya iris dulu ya. Oke, fungsinya untuk segmentation ya. Jadi kalau misalkan kita tadi kan udah belajar ya, keluaran dari sebuah konvolusi itu kan apa? Feature maps gitu ya. Contohnya di unit ya lebih gampang gitu. Ya, kan keluarannya 64 feature maps gitu. Ya enggak? Tapi kan objeknya cuma ada 7. Terus mau gimana? Dan biasanya keluaran dari convolutional layer itu kan pakai ReLU gitu. Dan ReLU itu kan keluarannya bukan probability maps ya enggak? Jadi kan harus gimana entah bagaimana caranya dari feature maps itu kemudian bisa kita transformasi menjadi probability values. Makanya ada yang namanya segmentation layer gitu. Nah, di segmentation layer ini sebenarnya cuma transformasi dari feature maps ini terus kemudian ke nilai probability gitu aja. Jadi kalau misalkan di sini ada 7 kelas gitu ya. Ya pakai softmax. Gampang. Kalau misalkan objeknya di sini cuma ada 2, misalkan people and not people gitu. Ya tinggal pakai sigmoid aja gitu. Jadi itu cuma transformation aja. Jadi kan memang gunanya nonlinear function kan untuk melakukan transformasi kan. Transformasi ke arah yang kita inginkan gitu. Yang kita inginkan dari di sini apa? Probability kan. Karena apa kalau di semantic segmentation sebenarnya kan bisa kita bayangkan gitu. Pixel ini kelas people-nya untuk kelas misalnya titik 1 pixel ini probabilitas 1 pixel ini untuk menjadi kelas people itu berapa persen? Kan sebenarnya kan kayak gitu ya di sebuah semantic segmentation. Jadi makanya keluaran dari segmentation layer itu ya probability untuk semua pixel untuk menjadi sebuah kelas yang ada gitu. Itu makanya di sini namanya segmentation layer. Lalu CNN apakah yang dapat digunakan untuk citra dengan matriks simetris? Biasanya sih simetris, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi sih biasanya walaupun nggak simetris, kemudian dijadiin simetris. Gitu aja. Karena kan convolution itu kan biasanya 3x3 simetris ya, bisa 3x3, 1x1, 5x5. Jarang yang 2x3 gitu, jarang. Bisa sih, cuma jarang. Jadi entah biasanya objeknya kemudian di stretch jadi simetris. Kalau misalkan itu ngomongnya bukan simetris sih, namanya isometrik ya. Bisa isometrik atau ya misalkan jadi stretch aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya anggap nggak ada ya kalau gitu. Saya anggap sudah jelas. Kalau gitu kan kemarin belum selesai ya bagian performance evaluation ya. Jadi saya juga sekalian mau review untuk yang kemarin. Ya. Wait. Nggak sini boleh. Ya, jadi saya sebenarnya mau review aja. Jadi kita sudah dibahas ya confidence of interval. Jadi sebenarnya ide dari confidence of interval itu kan kita pengen tahu gitu error yang kita dapatkan itu apakah mendekati error secara populasi atau enggak gitu. Kemarin Marshall sudah menjelaskan dengan baik ya. Jadi karena
kita nggak bisa bilang bahwa data pada saat kita evaluasi itu adalah data populasi gitu. Karena biasanya memang di machine learning itu hampir mustahil mendapatkan data populasi gitu. Makanya data yang kita gunakan itu pasti sampel. Nah, yang lalu kemudian jadi pertanyaan, kalau kita melakukan evaluasi pada sampel, nanti hasilnya sama nggak dengan populasi? Kan sebenarnya seperti itu, idenya seperti itu. Ya, makanya di sini adalah, di sini, kita pengen expectation dari error sampel ini harus mendekati dengan error dari populasi gitu, dari data. Populasi data. Dan ini kenapa expectation ya karena sampel itu bisa kita sampel berkali-kali gitu. Jadi kalau misalkan evaluasinya kita menggunakan data yang berbeda tapi tetap disampel dari populasi yang sama, harus tetap mendekati ke error yang sesungguhnya di populasi itu sih ya. Nah, lalu makanya bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah menggunakan confidence of interval. Jadi kalau misalkan secara statistik ya, data yang dibutuhkan itu minimal untuk evaluasi, untuk testing itu minimal 30 gitu. Kalau lebih besar dari 30 lebih bagus. Nah, lalu di sini confidence of interval itu bisa dihitung menggunakan fungsi ini. Jadi error S di sini adalah min dari error yang sampel yang kita punya plus minus nilai Zn ini ya, dan dikali dengan ini sebenarnya adalah standard deviation dari error yang kita miliki itu aja sebenarnya. Dan Zn ini bisa kita pilih gitu, pengen se-confidence apa. Nah, biasanya itu sih 95%. Jadi di sini misalkan kita pengen confidence, kita pengen mengestimasi nilai error secara populasi itu berada di sekitaran 95% itu berada di sekitaran di error sampel kita. Jadi misalkan gini contohnya ya, ini ilustrasi aja. Jadi misalkan ini error SH itu kita titiknya di sini gitu. Nah, kita pengen tahu, dan ini misalkan ada garis gitu ya. Ini adalah error gitu. Dan yang silang ini adalah error S ya. Ini ES, kita anggap ES. Ya. Dan ini adalah garis error gitu. Yang kita ingin tanyakan, seberapa dekat sih kita yang estimasi gitu. Seberapa dekat sih error secara populasi dengan error sampel kita gitu. Nah, kalau misalkan 98% itu tuh kita pengen, maksudnya kita ambil plus minusnya berapa ya. Ini kan ada tanda plus minus ya kan. Jadi plus ke sini, minus ke sini, plus minus seberapa kemungkinan berapa persen sih ya, tanda percik ya, berapa persen error populasi itu berada di interval yang kita pilih ini gitu loh. Jadi misalkan titik interval, misalkan ini biasanya kita nggak tahu ya error populasinya berapa. Jadi kemungkinan si error populasi ini ya berada 95% berada di persen di interval ini, ya bisa kita estimasi menggunakan fungsi ini. 95% itu dari mana ya kita pilih? Kalau Zn-nya kita pilih 1,96 ya berarti confidence of intervalnya itu 95% gitu. Makanya di sini kalau misalkan Zn-nya kecil itu cuma 50%. Artinya apa? Kalau misalkan Zn-nya kecil kan berarti plus minusnya makin kecil ya. Ya, berarti kemungkinan 50%, hanya kemungkinannya 50% error secara populasi itu berada dekat di ES ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini konsepnya aja dulu. Oke ya, berarti nggak ada masalah ya. Nah, lalu sebenarnya di bagian selanjutnya itu ya, di slide selanjutnya itu sebenarnya itu penjelasannya ya. Jadi penjelasannya
kenapa sih N sama harus minimal 30 ya. Lalu kenapa sih fungsinya itu seperti ini gitu. Nah, itu sebenarnya ini slide ini penjelasannya gitu. Itu berasal awalnya itu binomial proportion ya, lalu kemudian binomial probability itu kemudian bisa kita aproksimasi menggunakan normal distribution. Ya, lalu kemudian masing-masing error ini baik dari error sampel, error populasi, lalu juga standard deviation-nya itu bisa kita estimasi gitu menggunakan normal distribution atau Gaussian distribution. Nah, lalu 95% yang tadi ya, yang rentang tadi, ya itu sebenarnya mengikuti bell curve ini gitu. Jadi kan kalau misalkan bell curve ini shaded area-nya itu ya, berarti kalau misalkan kita pakai nilainya 1,96 itu ya berarti 95% itu kalau secara Gaussian distribution ya, data itu 95% akan berada di sini gitu. Di shaded area ini. Ya. Kalau misalkan 50% ya berarti Z-nya lebih kecil gitu. Ini kan pengali, bisa dilihat Zn itu kan sebenarnya pengali dari standard deviation, ya nggak? Ya kan? Dan seberapa lancip bell curve dari normal distribution kan ditentukan oleh standard deviation gitu. Standard deviation-nya itu ya, atau variance, tapi di sini sih standard deviation. Makanya itu berpengaruhnya dipakainya itu mean sama standard deviation. Makanya kalau misalkan saya boleh boleh bilang, kalau misalkan kalian mau ngelapor hasil gitu ya, jangan cuma mean-nya doang, tapi juga lapor standard deviation-nya. Karena apa? Itu adalah dua nilai penting yang bisa dihitung untuk menggunakan dua nilai yang perlu untuk menghitung confidence of interval. Jadi kalau kalian cuma ngelaporin mean-nya doang, nggak ketahuan nih standard deviation-nya berapa. Apakah dia melebar, apakah ada banyak sekali hasil-hasil yang outliers atau enggak. Nah, itu makanya biasakan kalau ngelapor jangan cuma mean doang, tapi juga standard deviation. Dan biasanya kalau kita tahu standard deviation-nya kan kita tinggal itu aja, Z-nya kita pilih 1,96, oh ya confidence intervalnya sekian gitu. Jadi gitu. Itu satu. Ya. Nah, itulah lalu kenapa ini juga mengikuti central limit theorem gitu. Jadi kenapa semakin datanya semakin banyak mendekati infinite, ya maka akan mendekati Gaussian sama normal distribution. Nah, tapi ada minimalnya gitu. Minimal 30 baru akan mendekati standard deviation. Standard deviation. Mendekati Gaussian distribution gitu. Jadi itulah penjelasannya sebenarnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kok calculating confidence interval lah. Ini cuma penjelasan secara matematisnya aja. Nah, lalu kemudian evaluating hypothesis. Sebenarnya ini kemarin belum sampai di sini ya. Cuma saya pengen ngejelasin yang gampangnya aja deh. Jadi supaya penurunan matematisnya nggak perlu kalian bingungin. Ini sama aja. Cuman lalu ini ada hubungannya dengan nanti di cross validation gitu. Jadi kalau di cross validation, misalkan kalian punya data 30 gitu. Tapi 30 itu untuk training sama testing gitu. Kan biasa kadang-kadang datanya itu kita cuma punya sedikit gitu. Nah, itu makanya kalian harus ngelakuin cross validation. Ya, kalau ngelakuin cross validation kan berarti testingnya itu cuma sedikit ya. Ya nggak? Misalkan kalian pakai two-fold cross validation, berarti kan kalian kita harus menggunakan 15 untuk training, 15 untuk testing. Nah, berarti kurang dari 30 dong, Pak. Oh iya, makanya, tapi ada lagi selain itu permasalahannya. Permasalahannya ada bagaimana kita membagi 15 data untuk training sama 15 data untuk testing. Itu kan juga random. Enggak? Jadi kan hasilnya juga jadi lebih estimatingnya lebih susah gitu dibandingkan dengan cuma misalkan kita punya 30 untuk testing aja terus kita diemin aja. Ya, itu untuk benar-benar testing. Nah, makanya penghitungan confidence of interval untuk cross validation itu beda gitu. Ya, standard deviation-nya tuh ini gitu. Standard deviation untuk mean-nya sama tapi standard deviation-nya itu berbeda gitu. Dan nanti ya nilai dari ini ya namanya TN
K-1. Ini nih maksudnya kan si pengalinya yang tadi ZN. Bukan ZN sekarang tapi TN, K1. Kenapa? Nah, di sini ada V sama dengan K-1. Jadi sebenarnya N, V, ya enggak? Nah, di mana ya V itu jumlah banyaknya jumlah banyak data yang kita punya, ya, data yang kita punya, dan ini adalah confidence of intervalnya kita gitu. Jadi istilahnya apa ya, kalau misalkan kita sini sih intinya kalau kita pakai cross validation di confidence of intervalnya itu berubah lagi lah istilahnya. Makanya nanti kalau misalkan di cross validation kita ada datanya infinite ya, mendekati infinite, makanya nanti nilainya bersama tuh 1,96 ya enggak? Di confidence 55% itu. Kira-kira seperti itu. Cuma ini ya penurunannya aja sebenarnya. Jadi sih lebih ke arah situ. Ya, jadi kalau misalkan kalian pakai cross validation itu nanti pengalinya beda, dan itu aja sih. Itu. Cuma ya saya juga jarang sih ngitung cross validation, CI-nya untuk cross validation. Kalau saya sih biasanya dibiasain aja, makanya saya bilang kan tadi lapornya jangan cuma min-nya doang, tapi juga sama standard deviation-nya aja. Udah, setelah itu harusnya orang ngerti lah hasilnya itu seperti apa. Kalau mereka mau ngitung cross validation, mereka bisa ngitung sendiri. Ya, makanya di sini ya ada tulisan remarks on K-fold cross validation. The biggest drawback of the K-fold cross validation is that the training sets are not independent to each other. They overlap. Ya. Tapi kalau misalkan mau dibandingin sama metode lain, ya, it is still much better. Ya, jadi they do provide approximate confidence intervals that can be of great help in interpreting experimental comparison of learning methods. Jadi, yaitu kalau mau kalian ngebandingin antara learning methods terus pakai cross validation bla bla bla, itu tetap masih cross validation tetap menjadi acuan gitu. Nah, lalu yang kemarin dibahas ya, kalau nggak salah minggu lalu tentang statistical significant test. Jadi misalkan kita punya dua model, ada baseline model sama model yang kita propose, ya. Pertanyaannya adalah is the difference between the proposed model ya, yang punya kita dan juga baseline model real atau statistical change gitu. Ya, maksudnya statistical change itu apa? Maksudnya kadang-kadang the performance boost is due to statistical factors like sampling methods ya. Samplingnya misalkan data yang ternyata bisa aja data yang kita gunakan walaupun sama-sama ya, tapi karena sampel itu ternyata lebih bagus untuk propose model kita dibandingin sama baseline model, itu bisa terjadi. Ya, makanya statistical significant test biasanya sih ditanya gitu. Terutama kalau misalnya perbedaannya itu kecil banget. Nah, kalau misalnya perbedaannya kecil banget, biasanya ditanya ini signifikan atau enggak. Jadi kalau misalnya perbedaannya banyak gede, misalkan 10% gitu, biasanya sih nggak ada yang nanya. Cuma kalau misalkan perbedaannya cuma 0 sekian persen gitu, atau misalnya 1%, ya biasanya ditanya ini signifikan nggak perbedaannya. Kalau misalnya, makanya kalau misalnya ditanya seperti itu, misalkan kalian submit paper ditanya ini signifikan nggak, ya berarti kalian harus diminta untuk ini ngitung statistical significant test-nya. Lalu dari statistical test metodenya sendiri ada banyak. Ada yang Wilcoxon sign rank test, ada student test, ya. Yang pastikan sebelum pakai untuk mengetahui ya, understand the assumption used in each significant test. Kalau misalkan kalian mau baca, silahkan di sini. Ya, itu di luar sih. Maksudnya itu sebenarnya seharusnya materi statistika. Jadi dulu saya juga ingat tuh belajar statistika waktu S1. Sebenarnya belajar ini, cuma karena saya nggak tahu pakainya buat apa, saya jadi ya belajar gitu aja, terus nggak ngerti gitu. Cuma juga nggak ngerti. Jadi tapi setelah S2 S3, oh ternyata pakai untuk itu ya. Jadi ya silahkan di review lagi materi statistiknya di S1. Jadi ini contohnya, ini paper saya kemarin juga udah pernah dijelasin. Ini tahun 2020, jurnalnya Computerized Medical Imaging and Graphics. Jadi waktu itu saya pakai two-sided Wilcoxon sign rank test. Ya, jadi described by p-value and h-value. Jadi hasilnya keluarannya
Kalau P-nya itu kecil banget, null hypothesisnya rejected atau sama dengan 1. Dan null hypothesisnya adalah there is no significant difference of performance between the two algorithm. Ya, jadi kalau misalkan kalau misalkan nol ya justru no signifikan gitu. Jadi waktu itu model yang saya propose itu loss IM namanya. Tapi itu saya juga punya hyperparameter ya dari 64 sampai 2048. Saya pengen tes nih, ngaruh nggak ya perubahan dari hyperparameter ini dari 64 sampai 2048 ini. Jadi kalau misalkan mau dilihat gitu ya, ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Ya, bisa dilihat. Ya. Nah, terus saya tes nih, saya baseline-nya apa? Baseline-nya jadi 512. Ya, 15. Makanya di sini Wilcoxon-nya 0. Maksudnya strip. Sorry, bukan 0. Strip. Ini jadi baseline. Terus saya, ya udah, saya compare aja. Ini versus ini, ini versus ini, ini versus ini, ini versus ini, ini versus ini. Ya. Kalau misalkan, dan karena nilainya itu, P-nya itu besar, ya bisa dilihat. Ini H-nya harusnya ada P-nya. Ini harusnya P. Ya, ini H, ini P. Ya. Dan karena P-nya itu besar, ya nggak lebih kecil daripada 0,05, makanya hanya sama dengan 0. Berarti hipotesisnya nggak di-reject. Ya. Berarti apa null hypothesis? Kan there is no significant difference of performance between two algorithm. Jadi apa artinya? Mau hyperparameternya berubah, dan bisa dilihat base coefficient-nya lebih besar loh, ya nggak? 47 di sini dan di sini 47,29 sama di sini itu sebenarnya sama aja, nggak signifikan besarnya nggak signifikan. Bahkan ke yang lots IM yang hyperparameternya 64, ya yang paling kecil aja bahkan dari koefisiennya cuma 0,4539 ya. Ini standar deviasinya dibandingin sama yang 0,47. Ini kalau misalnya kalian kali 100 kan berarti 147%. Ini 45%. Perbedaannya 2% loh. Tapi secara statistik nggak signifikan antara yang ini, yang 512 dengan yang 64 ini. Artinya apa? Kalau misalkan saya pakai yang 64 ini ya hasilnya akan menghasilkan hal yang sama. Secara performa. Nah, lalu kenapa sih pengen yang pakai 64? Karena test time-nya, ya speed-nya increase-nya tuh banyak. Bisa dilihat tuh. 0,42. Sorry, kok jadi? Ya maaf ya. 0,42. Speed increase-nya 517 kali lipat dibandingkan dengan yang paling gede ini. Yang paling kesini, sorry. Ya. Jadi lebih cepat, jauh lebih cepat kalau pakai yang 64. Gitu. Dan bisa dilihat mana. Jadi bisa dibandingkan nih misalkan antara yang ini ya, yang 512 dibandingkan dengan yang misalkan yang ini nih. Ini yang metode saya yang dulu ya, namanya OTA IAM CPU. Ya, hasilnya 0,4297 kan dibandingkan sama 0,4729. Bedanya 5%. Ya enggak? Tapi hasil signifikan tesnya 0,0000 sekian. Ya. Berarti apa? Dia rejected kan, hanya sama dengan 1. Berarti ada significant difference antara 512 sama yang di OTS IAM CPU. Terus bisa dibandingkan juga nih mana ya dibandingkan mana yang signifikan. Jadi gitu. Udah seperti itu. Statistical significant test. Jadi kalau yang dulu pernah belajar statistik tapi nggak ngerti significant test itu buat apa sih? Nah itu buat ini. Gitu. Karena dulu saya juga nggak ngerti waktu S1. Gunanya buat apa? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang performance evaluation dari statistical significant test. Jadi ini buat kalian ya, terutama S2, S3. Jadi kalau misalnya ditanya pengujinya, ya ini signifikan kan nih hasilnya gitu ya udah, daripada itu ditanya duluan mendingan kalian running duluan kan. Jadi untuk kalian ini secara statistical significant, secara significant test signifikan Pak, ya udah wis selesai gitu. Tapi ada juga sih orang yang sebenarnya nggak full proof gitu. Jadi ada juga yang
bilang nggak perlu gitu significant test. Cuma ya kalau misalkan secara dites terus kemudian udah dibilang signifikan, ya udah nggak bisa dibilang apa-apa lagi. Maksudnya ya udah secara statistik hasilnya ya signifikan, wis, selesai, gitu aja. Jadi memang tergantung reviewer kalau misalkan kalian submit paper, atau tergantung dari penguji, ya kan memang nanti kan tergantung dari penguji dan reviewer gitu. Apakah nanti ngejar statistical signifikansinya atau enggak gitu. Saya nggak bisa ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Waktunya udah kepake 7 menit. Oke, kalau nggak ada, kalau gitu kita sudahi saja. Seperti biasa, silahkan absen dulu. Habis itu silahkan ya meninggalkan sesi. Terima kasih ya, dan mohon maaf jadi mengambil waktunya sedikit, sekitar 7-8 menit. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Pak mau nanya, ini buat kuis kedua kapan ya? Kuis kedua jadi minggu depan. Minggu depan. Materinya nyampe mana? Materinya itu sampai ke sampai ke 13, 8 sampai 13. Dari 8, topik 8 sampai topik 13. okay. Nanti saya itu lagi di scale. Makasih Pak. Oke.